Jakarta, 12 Mei 1998. 4 nyawa mahasiswa tumbang di pelataran kampus. 2 dekade lebih berlalu, jejak tragedi itu masih membekas. Kami menelusuri kembali jalan sunyi yang dipenuhi suara perlawanan. Awalnya, aksi demonstrasi hanya dilakukan di dalam kampus Trisakti. Nyaris seluruh elemen sivitas akademika turun. Salah satu di antaranya adalah Julianto Hendro, Ketua Senat Mahasiswa Trisakti. Ya, jadi di sinilah letak panggung orasi itu, sekitar jam 9 mulainya. Di sini bergantian guru besar, rektor, yayasan, ketua ikatan alumni, dosen, karyawan, mahasiswa bergantian berorasi di sini. Dan masih Ketika damai? jam 9 itu masih damai. Kami kan aksi-aksi damai tanpa kekerasan. Hanya mengkritisi pemerintah ketika itu, rejim Orde Baru kan. Tetapi, kehadiran aparat di atas lokasi mimbar bebas, tepatnya di Jalan Layang, membuat situasi mulai tegang. Waktu itu ketika orasi berlangsung, mahasiswa sudah tidak tahan, akhirnya mengadakan long march mau ke arah gedung DPR MPR ketika itu. Itu sekitar jam 11 itu. Mau jalan long march. Tapi di depan gedung Dandim Jakarta Barat blokade oleh aparat. Satgas mahasiswa pun menahan massa, sementara beberapa perwakilan mencoba bernegosiasi dengan aparat. Menyadari bahwa aksi ini adalah aksi damai, mahasiswa memilih untuk menggelar mimbar bebas di jalan. Setelah dibujuk oleh pihak dekanat, mahasiswa pun mulai bergerak masuk ke dalam kampus. Tetapi keadaan berubah begitu cepat ketika mahasiswa terpancing oleh kalimat kasar seseorang yang disangka intel. Jadi ketika belum dirangsek itu, ada seseorang yang potong rambutnya cepak. Nah, mahasiswa mengira itu intel. Dikejar, dia lari ke arah Dandim Jakarta Barat, masuk ke dalam. Nah, itu yang menyebabkan polisi merangsak kami, mendorong kami ditembak dengan membabi buta. Tak berselang lama, aparat mulai menyerang massa dengan tembakan dan juga gas air mata. Kondisi begitu kacau. Saat itulah momen Elang Mulia Lesmana meregang nyawa. Dia tertembak di daerah sini. Di daerah sini? Iya, lagi lempar batu untuk melawan aparat di flyover itu. Tapi ditembak sniper dari atas gedung itu. Oh, yang gedung yang paling pohon atas itu. Yang ada pohon? Iya, karena sudut kemiringannya ke sana. Dadanya tembus sini. Tembus. Saksi mata itulah yang mengangkat dia untuk menolong dia ke bawah ke puskesmas. Iya. Hendro menyebut aksi aparat begitu membabi buta. Ini lokasi di mana saudara Hendriawan sih ditembak, tembus ini. Ini posisinya seperti apa kira-kira? Jatuh di sini. Jatuh di sini, lehernya kena ini tembus. Saksi melihat korban jatuh di sini. Ketika lehernya kena itu bersimbah darah di sini, terus digotonglah ke gedung M. Dalam keadaan mencekam, beberapa mahasiswa juga melihat keberadaan penembak jitu di gedung seberang. Pelurunya pada saat ditemukan itu ada berbentuk? Ada bentuk selongsongnya. Dari sana kan kami kumpulkan. Ya. Dan pecahannya itu nggak, jadi bedanya peluru karet dengan peluru tajam. Kalau peluru karet itu dia muter. Paling 100-300 meter dia muter. Tidak akan lurus gitu. Pasti kaca setebal ini pun tembus sampai sini. Hendro pun tak luput dari tembakan aparat. Ketika lari itu dari belakang itu saya sudah di pintu, diikuti dengan senapan itu, dikejar Brimob. Nah, Brimob ada 3 orang mengejar saya lebih dekat. Semakin dekat saya di depan Untar, saya ditembak dan tersungkur ke depan. Setelah saya sampai lantai 9, di atas itu,
saya merasa perih. Kok saya perih di belakang gitu. Pas saya buka baju ini, itu udah bolong. Baru setelah kondisi mereda, mahasiswa dikumpulkan di lobi Rektor Universitas Trisakti untuk mendapatkan pertolongan. Sebelum menjadi museum seperti saat ini merupakan dulunya adalah lobi rektor yang dipergunakan untuk mengangkut atau mengumpulkan sejumlah korban yang terkena tembakan, kemudian gas air mata untuk bisa dievakuasi dan mendapatkan pertolongan pertama. Tewasnya Elang benar-benar tak disangka oleh keluarga. Awangga, adik kandungnya bahkan masih merasakan kesedihan yang sama seperti yang dialami 27 tahun silam. Shock lah pasti ya, kaget dan kayak mimpi aja gitu kan nggak tahu. Maksudnya Elang juga bukan bukan aktivis, bukan sebelumnya nggak pernah ikut demonstrasi. Cuman orang tua udah pernah bilang, Silang hati-hati, ini lagi suasana lagi banyak demo. Orang tua udah bilang hati-hati. Ketika awal mendapat kabar Elang tertembak, pihak keluarga masih bisa menenangkan diri. Mereka menyangka aparat tidak akan pernah sampai hati memakai peluru tajam kepada demonstran. Yang tahu pertama kali saya. Jadi yang dapat telepon dari Trisakti, dari mahasiswa Trisakti bahwa Elang kena tembak gitu pas saat demo. Jadi saya kan kaget banget. Saya pikir demo ya mungkin peluru karet atau gimana gitu ya. Jadi hari itu saya langsung hubungi orang tua, saudara. Jadi kita langsung ke sumber waras untuk melihat Elang gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya. Tetapi perkiraan itu salah. Elang tewas tertembak. Peluru menembus jantung dan punggungnya. Di dalam tas ranselnya terdapat botol parfum yang pecah terkena peluru. Diketahui, parfum itu adalah hadiah ulang tahun untuk teman wanita Elang yang belum sempat diberikan. Sebuah penyesalan yang masih dirasakan oleh Awangga. Hari Senin itu saya nemenin dia ke Pondok Indah Mall buat beli nyari kado untuk temen-temennya, untuk dia lagi deketin cewek gitu, jadi minta temenin saya. Kenangan yang paling diinget yaitu dia ngajakin foto box gitu, cuma sayanya nggak mau kan, ngapain sih cowok berdua foto box gitu. Saya nggak jadi, itu sih lumayan nyesel. Kami juga bertemu dengan Lasmiati. Ibunda Heri Hartanto ini ingat betul hari di mana dia kehilangan putranya. Hari itu, jadi dia pagi kuliah, berangkat jam 12 mau ujian. Terus dia saya mau nginep sama si Aji. Dia nginep sama temennya, sama-sama satu fakultas mesin. Satu teman deket gitu, dia nginep di sono, katanya mau belajar bareng. Baru setelah maghrib keesokan harinya, Lasmiati mendapat kabar yang mengejutkan. Temennya itu datang ngetok-ngetok pintu, katanya bu katanya itu si Jube katanya lagi di rumah sakit gitu. Nah, terus saya diajak ke rumah sakit. Nah, saya kan kaget, itu ya bu kan. Saya diajak ke kamar UGD udah nggak ada, ternyata dia udah di kamar jenazah, udah di kamar mayat. Nah, waktu saya masuk ke kamar mayat itu saya juga kaget. Orang darah itu dari badannya ngucur ke bawah tempat tidur sampai tembusnya ke bawah tempat tidur mayatnya, itu ke bawah itu darahnya ngocor, Mbak. Kehilangan seorang anak dengan tragis membuat ibu 65 tahun ini hampir putus asa. Dari belakang langsung tembus ke sini. Dari sini kan itu waktu di bongkar makamnya itu kan dari belakang tembus ke sini, ke jantung. Ya, saya udah lemas, saya pikir saya itu sampai berapa bulan saya nggak mau kerja. Kan kalau saya kan suka ngitung duit gitu ya. Ini duit untuk apa ya? Anak saya nggak ada. Satu perasaan saya itu. Ya lemas lah, itu lemas gimana sih. Nggak ada semangat sampai berapa bulan itu.
Dalam peristiwa itu, 4 mahasiswa yakni Alang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi tewas, sementara puluhan lainnya terluka. 4 mahasiswa yang gugur bukan untuk dilupakan. Tragedi Trisakti adalah panggilan untuk ingat, bersuara, dan tidak diam.